Okay, hello Teen Buddies, welcome back to Teens Edu YouTube channel. Today we are going to have a short discussion with the topic climate action and education. We are going to find out about how, when, and also where to start our climate journey. And of course, today I'm not alone here. I will be accompanied by our coolest speaker, Kak Naifa Uzla. Hello, Kak. Hello, how are you? I'm good, and I'm actually very excited today karena aku juga penasaran Yeah. tentang climate action ini. Terus aku juga pengen tahu gimana caranya buat mulai climate journey aku. Kalau Kak Naifa Uzlah, apa kabar nih? Aku harus manggil kakak apa nih? Oh iya, kenalin aku Naifa. Boleh dipanggil Naifa. Aku sekarang lagi baik-baik aja sih, thankfully. Lagi banyak kegiatan juga. Oke, berarti kesibukan sekarang apa nih, Kak? Aku sekarang lagi kerja, jadi aku lagi kerja di salah satu, I think it's the first actually climate startup, climate technology startup di Indonesia, bekerja di bagian climate projects. Jadi aku bantu untuk develop project-project kayak penanaman pohon atau mungkin konservasi hutan. Dan di samping itu aku juga lagi ngedevelop community aku yaitu Economy for Ecology. Wah, keren banget, Kak. Oke, sekarang aku mau introduce myself dulu kali ya. Nama aku Siva Intan Gustia, but you can call me Ivy. I'm from staff of project manager team from Teens Edu. Nah, kalau Kak Naifa boleh banget nih perkenalkan diri dan kasih tahu Teens Buddies kayak Kak Naifa itu dari mana dan kerjanya apa. Sekarang tadi udah dikasih tahu sebenarnya, tapi mungkin sekarang lebih Yes. personal lagi. Boleh banget, Kak, waktunya. Oke, yes, thank you Ivy. Kenalin Teens Buddies ya, aku Naifa Uzla. Sekarang aku lagi sibuk tadi kerja, memang aku baru aja lulus sebelumnya di Universitas Indonesia jurusan Hubungan Internasional, dan aku juga sempat ikut exchange ke University of British Columbia untuk jurusan kehutanan. Jadi memang fokus aku di kebijakan ekonomi lingkungan. Dan dengan demikian aku juga akhirnya mengembangkan komunitas pemuda di Indonesia yang memang bergerak di isu ekonomi hijau, yaitu Economy for Ecology. Oke, keren banget. Salam kenal Kak Naifa. Nah, sekarang Kenal. ini kita mungkin langsung ke topik aja kali ya, biar mempersingkat waktu. Oke, pertama-tama, aku tuh pengen tahu nih, hal pertama yang membuat Kak Naifa itu kayak tertarik sama climate journey, climate action, dan education itu apa sih, Kak? Kayak hal yang pertama membuat Kak Naifa itu terjun ke dunia itu apa? Boleh banget dijawab, Kak. Yes, sebenarnya kalau yang paling mendasar banget, aku emang suka alam-alam gitu ya. Kayak aku suka banget kalau misalkan liburan tuh ke pantai, ke gunung. Walaupun dulu aku termasuk anak-anak yang orang tuanya strict, jadi aku kalau main ke alam tuh nggak bisa sampai yang ke hiking dan lain-lain. Cuman semakin tua aku semakin explore alam, aku sadar bahwa banyak banget ancaman terhadap alam kita gitu. Dan saat aku belajar di HI, aku belajar tentang kebijakan dan aku sadar bahwa there are so many issues in the environment that are actually the fault of humans gitu kan. Kayak dari aktivitas bisnis, banyak yang eksploitasi alam tidak bertanggung jawab, kemudian kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak terlalu memihak ke perlindungan lingkungan, dan kurangnya edukasi di masyarakat yang akhirnya kita menyepelekan dampak lingkungan gitu kan. Banyak sekali kegiatan kita sehari-hari yang sebenarnya it has a really bad impact to our environment dan kita antara nggak sadar atau kita sadar tapi choose to not care about it gitu. So there are lots of things that affect me dan akhirnya bikin pengen bergerak di isu lingkungan ini sih. Oke, berarti emang awalnya suka alam-alam gitu ya, Kak. Sure. Oke, oke. Jadi ke next question nih, mungkin kayak penjelasan aja sih tentang climate action dan juga education dan mengapa itu penting. Karena di sini mungkin banyak dari tim Badis yang masih belum tahu dan masih belum kayak apa ya, penjelasannya kurang juga. Pas sekolah juga kurang dijelasin gitu nggak sih, Kak? Apalagi kalau misalnya SMA, SMP gitu. Nah, mungkin Kak Yes. Iva boleh banget nih dijawab pertanyaannya buat tim Badis. Makasih, Kak. Oke, yes, aku tadi mau kutip juga apa yang Ivy bilang ya. Di sistem edukasi kita sekarang, terutama di Indonesia, itu belum banyak yang memang membahas isu iklim dan mengajarkan tentang kayak solusinya gitu ya melalui climate education dengan cukup gitu. Kayak edukasinya di Indonesia tuh tentang iklim masih sangat kurang, especially
kita tuh masih diajarkan kalau alam atau ya lingkungan itu suatu hal yang jauh dari hidup kita gitu kan. Kayak kita tuh terpisah, manusia dengan alam itu dua hal yang berbeda. Padahal aktivitas kita sehari-hari itu tadi yang aku bilang juga banyak dampaknya terhadap lingkungan, dan sebaliknya lingkungan juga memengaruhi kita sangat ya sangat besar gitu pengaruhnya. Nah, that's why apa sih sebenarnya climate action? Climate action adalah kegiatan apapun, bentuk upaya apapun untuk mengurangi dampak dan intensitas dari perubahan iklim. Jadi pasti teman-teman udah pernah dengar lah ya perubahan iklim dan apa aja dampaknya gitu kan. Dan memang sekarang kita sudah mulai merasakannya gitu. Kalau teman-teman udah lihat berita akhir-akhir ini banyak kebakaran hutan di kawasan negara-negara seperti Kanada, kemudian di Hawaii, itu karena musim panas di sana itu semakin panas gitu kan. Bahkan yang harusnya negara-negara seperti itu tuh udaranya lebih dingin gitu ya, cuacanya lebih dingin daripada di Indonesia, justru sekarang jauh lebih panas. Dan dengan demikian sebenarnya dampak dari perubahan iklim itu udah terjadi. Nah, climate action ini adalah upaya-upaya kita untuk either memitigasi atau beradaptasi dengan perubahan iklim itu. Jadi mungkin nanti kita bisa bahas lebih banyak kayak contoh-contohnya seperti apa, tapi definisinya adalah climate action itu upaya untuk memitigasi atau beradaptasi dengan perubahan iklim. Oke, mungkin boleh dijelasin juga Kak kayak contoh-contohnya dari Mhm. ini sekarang, boleh banget dijelasin. Yes. Mungkin contohnya salah satunya dari yang paling mudah ya, yaitu edukasi ini. Jadi memang edukasi ini kan adalah bentuk kita beradaptasi dengan dampak perubahan iklim yang sekarang. Misalnya, oh udah banyak nih kebakaran hutan, jadi kita tuh harus apa sih? Kita harus aware tentang isunya apa dan bagaimana kita bisa mungkin evakuasi diri kalau ada kebakaran ini di sekitar kita gitu kan. Kemudian edukasi juga bisa dalam bentuk mitigasi terhadap dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Misalkan kita belajar apa aja sih sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah perubahan iklim semakin parah. Misalkan kita harus mengurangi penggunaan energi yang berbahan bakar fosil karena emisi karbonnya lebih banyak, maka kita harus naik transportasi publik atau mungkin mengurangi makanan-makanan yang menghasilkan banyak emisi gitu. Jadi kegiatan-kegiatan ini itu semua disebut sebagai climate action yang tujuannya adalah tadi memitigasi atau beradaptasi. Wah, oke, makasih banyak Kak Naifa atas penjelasannya. Aku jadi langsung, wah, dapat banyak banget insights ya dari padahal baru beberapa menit Iya. doang. Oke, jadi buat pertanyaan selanjutnya ini buat aku dan pemula-pemula lainnya tentang climate action. Jadi ini lebih ke topik kita pembahasan yaitu gimana sih caranya memulai climate journey kita gitu. Kayak dari mana? Aku tuh kayak bingung banget karena kekurangan informasi dan juga banyak orang yang masih malas buat searching gitu kan, masih malas banget buat melakukan hal tersebut. Jadi aku mau tanya nih ke Kak Naifah, gimana sih caranya buat pemula untuk memulai climate journey kita? Boleh banget dijawab, Kak. Yes, menurut aku ada 3 tahap ya. Yang pertama, of course, cari tahu tentang isunya, cari tahu tentang bagaimana solusinya dari isu-isu tersebut. Tadi aku ngerti banget sih, banyak banget yang dari kita tuh males gitu ya nyari info. Apalagi kalau infonya tuh kayak terlalu berat gitu kan. Iklim kan sebenarnya masalah yang besar banget gitu. Banyak banget sektor-sektornya, banyak banget isu-isu yang dibahas. Nah, sebenarnya hal yang paling mudah dilakukan untuk nyari tahu tentang iklim ini adalah melalui sosial media. Banyak banget sekarang di Instagram, salah satunya Teens Edu ya, dan juga community aku, Economy for Ecology. Banyak sekarang anak muda yang memang sudah menyuarakan isu iklim di sosial media gitu ya. Mau itu di Instagram, di TikTok, udah banyak banget. Dan kalau kita ngefollow mereka tuh udah jadi kayak apa ya, dapet sumber ilmu tanpa kita harus berusaha gitu kan. Cuma ngefollow doang, terus nanti muncul di feeds gitu. Nah itu salah satu yang menurut aku step pertamanya adalah memang harus cari tahu dan belajar. Nah, step yang kedua, itu pilih satu hal, satu bidang, satu isu yang paling teman-teman mungkin rasanya bisa take action paling awal gitu ya. For example nih, teman-teman mau coba take action ngurangi polusi gitu. Karena kan memang polusi ini berkaitan dengan banyaknya emisi yang ada di udara, dan itu berkaitan juga dengan tadi pakai transportasi publik atau pakai transportasi pribadi gitu kan, yang again menghasilkan emisi berkaitan dengan perubahan iklim. Jadi memang ini isunya besar banget gitu ya.
Tapi tadi balik lagi, step yang kedua ini adalah teman-teman pilih salah satu hal yang bisa dilakukan paling awal gitu ya. Nggak harus hal yang besar banget. Misalkan tadi kalau mau coba ngurangin polusi, teman-teman bisa naik transportasi publik at least 1 kali dalam seminggu gitu. Misalkan biasanya setiap hari pakai transportasi pribadi atau naik ojek online gitu ya, itu kan masih transportasi pribadi juga tuh. Nah, coba misalkan diselingin dalam 1 minggu itu coba naik KRL atau mungkin kan udah banyak ya Transjakarta, MRT gitu. Nah, itu aja udah bentuk climate action gitu untuk teman-teman. Tapi memang yang step kedua ini harus pelan-pelan. Pilih salah satu dulu deh, satu aja yang paling dekat atau paling mudah gitu aksesnya untuk teman-teman. Dan yang ketiga, stepnya adalah coba tingkatin frekuensi atau intensitas perubahan tersebut di hidup teman-teman. Jadi bisa tadi kalau awalnya cuma pakai transportasi publik sekali seminggu, bisa dibikin lebih rutin, jadiin habit gitu ya. Dan lama-lama teman-teman jadinya bisa nggak cuma menerapkan itu, tapi bisa juga menginspirasi teman-teman sekitar atau bahkan orang-orang lain gitu ya untuk ikutan melakukan perubahan tersebut, melakukan climate action tersebut gitu. Itu yang biasanya aku terapin dan aku coba ajak ke teman-teman aku sih 3 step itu. Oke, baik Kak. Jadi to sum up, aku pengen kasih tahu. Jadi step pertama itu kita harus cari tahu dulu nih, cari tahu dulu dari sosial media dan segala macam, karena banyak lumayan sekarang ya Ya. sourcesnya. Dan step kedua, kita harus cari at least satu aja mungkin ya. Kalau misalnya untuk awalnya Kak, kalau satu seperti naik transportasi umum dan lainnya. Terus step ketiga, mulai rutinin untuk melakukan hal tersebut dan juga itu bisa menginspirasi orang-orang juga kali ya untuk mencoba untuk hal seperti itu juga. Oke, makasih banyak Kak. Selanjutnya aku mau ke pertanyaan yang lumayan berat sepertinya, yaitu kira-kira apa sih dampak yang dihasilkan apabila masyarakat tuh nggak peduli sama climate action? Kira-kira tuh apa sih Kak dampak negatifnya? Karena sekarang tuh masih banyak beberapa orang yang tidak peduli dan ngerasa ini tuh sepele, hal yang sepele. Nah, aku tuh mau kasih tahu lewat Kak Naifa nih gimana nih, apa dampaknya kalau misalnya kita tuh nggak peduli sama climate action ini? Boleh banget dijawab, Kak. Yes, mungkin sebelumnya teman-teman harus paham dulu bahwa permasalahan iklim ini bukan 100% salah masyarakat gitu ya. Bukan bukan tanggung jawab kita sebenarnya. Jadi aku paham kenapa ada beberapa orang yang kayak udahlah nggak terlalu penting nih isu iklim, masih banyak yang lebih penting, masih harus nyari duit dan lain-lain gitu kan. Memang dampak yang paling besar itu adalah dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan emisi dan pemerintah yang tidak bisa meregulasi dengan baik gitu kan. Nah, makanya kenapa sih kalau misalkan masyarakat ini nggak terlalu peduli, apa dampaknya? Dampaknya adalah kita memberikan platform atau memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan tersebut dan bagi pemerintah yang kurang membuat regulasi yang baik untuk terus-terusan kayak gitu. Kalau nggak ada dorongan dari kita sebagai masyarakat, mereka akan terus-terusan ya melakukan hal-hal yang berdampak buruk terhadap iklim gitu kan. Jadi memang kalau masyarakatnya antara nggak peduli atau belum paham tentang isunya dan nggak ada yang menyuarakan isu tersebut, tentunya ya sistemnya akan gitu-gitu aja. Again, aku mau bahas tentang yang isu polusi akhir-akhir ini ya. Kalau dulu sebenarnya isu polusi di Jakarta tuh udah lama gitu. Udah bertahun-tahun kita banyak banget polusinya. Tapi kayaknya akhir-akhir ini baru semua orang sadar gitu ya. Baru banyak yang menyuarakan. Dan akhirnya pemerintah notice dan banyak juga kan yang mulai membicarakannya gitu di level pemerintah dan hopefully ke depannya bisa jadi regulasi terkait polusi ini dan mendorong juga perusahaan-perusahaan untuk mengurangi emisinya agar lebih sedikit polusi gitu kan. Jadi memang masyarakat ini power-nya gede banget kalau kita mau semuanya itu kerjasama gitu untuk mendorong perubahan tersebut. Jadi kalau ditanya dampaknya apa sih kalau masyarakat ini nggak peduli, ya tadi kita nggak bisa menggunakan power itu untuk membuat perubahan yang besar. Dan kalau dampak yang lebih konkret nih ya, sebenarnya saintis ada namanya Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, itu kumpulan saintis-saintis tentang perubahan iklim gitu ya. Mereka udah menemukan bahwa kalau kita nggak mengambil climate action, nggak melakukan aksi untuk mengurangi emisi, untuk membatasi kenaikan suhu bumi, maka beberapa tahun lagi suhu bumi itu akan mencapai level yang sebenarnya udah nggak sehat untuk masyarakat, untuk manusia gitu ya.
kalau nggak salah tahun 2050 ya, itu akan mencapai level suhu bumi yang memang sudah nggak aman gitu. Bisa menghasilkan banyak perubahan dalam siklus iklim bumi, bisa ya semakin banyak kebakaran hutan yang nggak diekspektasikan gitu kan. Dan banyak sekali dampak-dampak buruknya. Nanti kutub semakin lama semakin mencair, air laut semakin tinggi gitu kan. Teman-teman kita yang tinggal di daerah pesisir, rumahnya tenggelam dan lain-lain. Jadi banyak banget dampaknya. Aku nggak mau nakut-nakutin, takut nanti jadi cemas karena ada juga isu climate anxiety ya. Tapi again, peran kita tuh besar banget. Jadi kalau kita nggak take action, nggak peduli dari sekarang, sayang banget gitu. Karena power kita bisa mengubah perubahan, menghasilkan perubahan yang sangat besar gitu. Baik, Kak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Jadi, biar yang utamanya yang menyebabkan polusi dan segala macam itu biar nggak seenak-enaknya gitu ya, Kak. Jadi bisa kita remind bersama-sama kalau misalnya kita emang peduli terhadap climate action. Makasih banyak banget, Kak. Ini cepet banget ya ternyata discussion-nya. Tapi aku mau penutupan nih, buat penutupan aku mau Kak Naifah boleh dong kasih teen buddies kayak semacam motivational words mungkin atau quotes atau sesuka Kak Naifa pokoknya untuk menginspirasi teman-teman dan juga mengajak teman-teman untuk peduli terhadap climate action karena yang sudah dijelaskan oleh Kak Naifa sebelumnya itu benar-benar banyak banget dampak negatifnya kalau misalnya kita tidak peduli dan kayak sayang aja kalau misalnya kita nggak peduli. Boleh banget Kak waktunya dipersilahkan. Yes, oke, thank you Ivy. Mungkin kalau dari aku, ini yang selalu aku bilang sih di setiap kesempatan aku bisa sharing tentang isu iklim ini ya, bahwa sebenarnya kita tuh juga harus sadar kalau isu iklim ini gak semua orang tuh bisa punya privilege untuk peduli atau untuk take action gitu. Mungkin ada beberapa dari kita yang tadi masih harus nyari duit gitu kan, nyari uang buat makan dan lain-lainnya. Jadinya kita nggak bisa terlalu peduli terhadap isu iklim. Makanya aku selalu percaya bahwa just try to do something as maupun itu sekecil apapun, tapi ada dampaknya, pasti ada dampaknya. Dan itu harus yang paling kita punya aksesnya gitu. Tadi kalau misalkan teman-teman susah nih kalau mau naik transportasi publik karena di dekat rumah nggak ada gitu kan aksesnya. Kayak aku personally, aku cuma bisa naik transportasi publik itu kalau udah sampai Jakarta. Aku tinggal di BSD kan, dan di sini tuh nggak terlalu bagus gitu transportasi publiknya. Jadi I try to do it pas udah sampai Jakarta, tapi nggak maksain juga di sini untuk pakai transportasi publik kalau memang nggak ada. Dan banyak banget hal-hal lainnya. Udah banyak teman-teman yang coba untuk bawa tumbler kalau lagi ke tempat beli minum gitu ya dan lain-lainnya. Anything yang bisa teman-teman lakukan sekecil apapun itu ada dampaknya. Dan ya nggak usah takut harus jadi perfect gitu karena banyak teman-teman yang justru takut untuk memulai perubahan karena takutnya diekspektasikan untuk perfect gitu kan, kayak nggak mau nanti kelihatannya kayak jadi SJW lingkungan nanti harus gini harus gitu semuanya harus dipenuhin, padahal nggak juga. Any small thing that you guys do itu ada impactnya kok. Jadi mungkin itu aja sih dari aku, try to do anything that you can do, it doesn't have to be perfect, yang penting mencoba dan lama-lama bisa menginspirasi orang lain juga. Oke, terima kasih banyak Kak Iva untuk discussion hari ini benar-benar insightful dan juga very informatif. Jadi karena topik kita udah selesai dan juga udah penutupan, mungkin kita boleh selesain aja kali ya diskusi kali ini. Yes. Oke, sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Naifa atas penjelasannya dan juga em, ilmunya kepada aku dan juga tim Badis yang bakal nonton di YouTube ini. Makasih banyak Kak, makasih banyak ya. Mau Eh, sharing